lanjutkan untuk, nah, baik. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi untuk menulis buku ajar, coba dibuka lagi silabus atau RPS-nya ya. Kita buat 2 kolom begini. Nah, kita buat 2 kolom begini. Kan setiap RPS kan setiap minggu, setiap pertemuan itu ada capaian pembelajarannya. Kita tuliskan ya. Kemudian ada pokok bahasanya, tuliskan. Nanti kita buat lagi rencana untuk setiap babnya di dalam buku kita itu apa. Oke. Nah, tadi setiap bab itu ada capaian pembelajaran. Nah, berarti dia sama dengan yang di RPS atau di silabus kita. Baik ya. Setiap bahan kajian, setiap satu bahan kajian, Bapak Ibu bisa menuliskan itu di bab 1, setiap satu bab gitu. Kemudian nanti bahan kajian itu apa-apa, nanti masuk ke subbabnya. Begitu terus sampai kalau mata kuliah ya berarti ke pertemuan 1 sampai pertemuan ke-12 gitu, isinya apa di sini. Nah, habiskan. Nah, jadi untuk bahan ajar itu mesti satu untuk RPS kita tuh dari awal sampai habis tuh selesai. Itu bahan ajar. Jadi ketik buku ajar atau bahan ajar yang ketika saat buku itu dibaca, ya 1 semester selesai. Itu ciri-ciri dari buku ajar. Ini bagian luar buku, tadi ya cover, punggung buku, cover belakang, ini kita bisa serahkan aja kepada penerbit. Nomor ISBN itu serahkan aja pada penerbit. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya draft nanti yang siap dibantu ya, saya bantu untuk ke penerbitan, silahkan. Boleh, penerbitnya silahkan bisa pilih apakah mau hanya penerbit biasa atau Bapak Ibu mau ke penerbit yang berbagi royalti gitu. Jadi berbagi royalti itu penerbitnya punya market sendiri untuk menjual buku-bukunya. Jadi kita terbitkan ke sana, dia yang jual atau kita yang boleh juga jual karena kita punya pengguna tadi ya, kita punya mahasiswa, kita punya siswa. Nanti setiap satu buku itu ada fee-nya untuk kita. Saya buku pembelajaran IPA saya itu setiap tahun saya dapat fee, nggak banyak tapi sedikit pun, tapi itu sudah bentuk apresiasi atau penghargaan atas karya tulis saya. Berarti ada yang menggunakan buku saya. Nah, itu untuk seorang penulis itu sudah bikin happy, bikin senang ya. Berarti oke, buku saya dipakai orang. Kemudian bagian dalam buku, ini kelihatan nggak ya? Sebentar saya gedein. Nah, bagian dalam buku, nah ini sudah perinci, ini sudah saya buat perinci, tinggal nanti Bapak Ibu buat template. Nah, ini tinggal diikuti saja. Kemudian, isi utama buku. Nah, capaian pembelajaran ini dalam panduan ini saya simpan di akhir di bagian D. Nah, tapi ini Bapak Ibu kita pindahkan ke bagian A saja. Nah, boleh di sini. Oke. Oke. Isi materi ini template udah tinggal di ini aja, tinggal Bapak Ibu ikuti aja ya, tinggal materi-materi tadi dicari lagi di berkas-berkasnya, di PowerPoint-nya, di tulisannya atau mahasiswa yang udah buatkan gitu ya, makalah mahasiswa yang bagus, kita tinggal masukkan aja ke dalam template ini ya. Ini adalah panduan yang diikuti tadi, ukuran, berapa banyaknya halaman, jenis tulisan dan sebagaimananya. Jika Bapak Ibu ingin mengajukan untuk hibah buku ajar gitu. Hati-hati memilih penerbit ya, hati-hati memilih penerbit. Jadi pilih penerbit yang sudah gabung di IKAPI atau sejenisnya gitu. Dan yang terpenting adalah
tulisan kita harus sesuai dengan kode etik. Ya, hindari plagiasi, hindari copy paste tulisannya orang atau bukunya orang gitu. Karena setiap buku kan ada ininya, ada di depannya itu ya sudah ada hak ciptanya. Jadi jika kita jadi ada yang mengutip tanpa izin atau lain sebagainya, nanti bisa hak cipta, bisa didenda, gitu, dihukum dengan denda. Ini timeline, buat timeline untuk rencana penulisan buku. Sudah dituliskan, tinggal diikuti saja. Bapak Ibu untuk pemula mungkin bisa gabung ya, bisa menjadi pendamping atau bisa menjadi penulis utama, tetapi mungkin bisa bawa mahasiswa untuk membantu penulisan atau dengan dosen yang satu bidang ilmu. Oke, dan seterusnya. Ini sudah ada target pengerjaannya. Semua tergantung satu tadi komitmen Bapak Ibu, 2 komitmen Bapak Ibu, 3 komitmen Bapak Ibu. Begitu. Oke, nah ini adalah checklist kelengkapan penulisan buku ajar. Sudah disediakan juga. Ini untuk membantu penulis gitu ya. Nanti kalau udah lengkap tinggal dicek checklist begitu. Cover depan belum jadi, tinggal cek satu, dikasih keterangan, nanti ke bagian penerbit begitu. Oke, ini tinggal diikuti. Berikut adalah tahapan ketika kita membuat buku yang berdasarkan pada risk pengembangan. Buku Bapak Ibu tadi mesti divalidasi oleh ahli. Yang pertama tentu saja adalah ahli materi. Tadi kalau bukunya di bidang matematika, berarti kita perlu mencari ahli materi matematika. Nah, siapa yang kita anggap sebagai ahli? Jadi ini kisi-kisinya menurut BNSP. Nah, ini di dalam tim nanti sudah diberikan, ini tinggal diinikan aja. Maka indikator keberhasilan dari pendampingan ini adalah produk Bapak Ibu tadi, bisa satu bab, bisa modul, atau LKS ya, LKS 1 tema atau LKS 1 semester, dianggap berhasil apabila dari penilaian dari ahli materi Bapak Ibu berapa persen ya, saya juga lupa, tapi nanti tim Bapak Ibu bisa tanyakan tim ke kelayakan penyajian mutunya, kebahasaannya, kemudian oke, ini contoh dari angket validasi ini yang kita berikan kepada validator. Baiklah, saya pikir materi kedua ini cukup. Saya yakin Bapak Ibu dan saudara sekalian ya, saya yakin Bapak Ibu sekalian itu sudah sering mendengar tentang apa itu bahan ajar, jenis bahan ajar dan lain sebagainya. Nah, pendampingan ini saya hanya mau mengajak, ayo kita barengan, kita buat modul, kita buat buku gitu. Nggak mampu selesaikan satu buku, kita buat dulu satu bab, tetapi template-nya semua udah lengkap. Nah, ada waktu tulis sedikit, ada waktu tulis sedikit, ada waktu tulis sedikit. Nggak berasa ternyata nanti udah sampai 6 bulan atau 1 tahun udah selesai bukunya, udah siap cetak terbit ya. Untuk editing itu, editing akhir dari buku itu, penerbit itu juga punya jasa. Bapak Ibu mau editing apa? Mau proofreading keseluruhan, bahasa dan sistematika, atau mau bahasa aja, atau bahasanya udah dari kita dan kita mau dia sistematikanya aja. Nah, untuk hal-hal teknis tentang buku itu, bahasa buku udah ada penerbit yang udah siap. Yang penting kita punya draft aja. Yang penting kita punya draft aja. Saya pikir cukup Bapak Ibu, saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya minta maaf ya.
Saya tunggu untuk karya pendampingan yang kedua ini. Selamat siang, salam sehat dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Semangat